kelas saya oke. Di kelas saya punya student shared folder gitu ya. Udah dapat ya. Mungkin yang lain tiap kelas mungkin beda-beda ya. Nah, saya download dulu. Isinya sebetulnya eh gini, saya nggak tahu mungkin tiap kelas beda-beda. Semoga pakai ini semua gitu karena saya udah share ke semua dosen ini. Jadi ada update PPT dari yang ada di LMS. Yang di LMS itu kan nggak ada contoh soalnya ya. Nah, kalau yang di PPT yang baru ini ya ini ada contoh soalnya gitu. Jadi nanti saya confirm dulu teman-teman udah dapat ini belum. Kalau yang di kelas saya berarti kita udah coba kerjakan semua contoh soal ini gitu ya. Ini lagi download ya. Nah, oke. Mungkin sambil nunggu download, UAS-nya akan on-site ya. UAS-nya akan on-site. Saya nggak tahu soalnya apa gitu ya. Soalnya di random gitu ya. Nanti yang dipilih yang mana saya nggak tahu. Tapi untuk UAS-nya pasti on-site ya. On-site 5 soal ya. Yang di kelas saya kemarin saya udah jelasin ada 5 soal, 3, 4, 5 gitu ya. Ada 5 soal. Terus open book ya. Open book sama kalkulator. Kalkulator. Nah, kalkulator ini kan ada 2 ya. Fungsinya sebetulnya karena kebanyakan soal diminta 4 angka di belakang koma. Jadi kalkulator penting ya. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi agak susah gitu ya untuk menghitung. Nah, yang kedua, kalkulator itu ada 2. Ada yang scientific ya. Scientific sama non-scientific ya. Non-scientific. Nah, yang non-scientific ini nanti kekurangannya ada di beberapa soal ini. Jadi berdasarkan topik ya, kita kan berarti ada diferensial, integral, sama ordinary differential equation ya, cuman ada 3. Jadi sebetulnya ke metode numerik sedikit aja materinya ya. Nah, diferensial berarti ada 2 ya. Diferensial 2 soal gitu ya, secara umum ya. Integral ada 2 soal gitu, integral 2 soal, ini ODI. Nah, sekarang kita lihat probability soal yang mungkin keluar apa dari topik-topik yang ada. Jadi teman-teman harus melihat kira-kira yang mungkin keluar yang mana gitu ya. Nanti kita akan bahas ini. Nah, saya mau pastiin dulu PPT-nya ya. PPT-nya apakah teman-teman dapat PPT yang update atau enggak ya? Kita cuma 3 ya. Numerical, integral, sama IVP. Oke. Kamera akan di-adjust. Oke, thank you, thank you. Diatur aja ya. Nah, di numerical differentiation ya atau turunan gitu ya. Turunan berarti apa yang mungkin keluar ya, derivatif by interpolation itu berarti Gaussian polinom ya. Jadi kalau lihat dari sini Richardson ya. Richardson itu kan dia implement jadi kemungkinan besar ya yang keluar antara ini ya, mungkin akan Richardson gitu ya, atau mungkin akan bagian dari atas. Nah, yang bawah ini beda sendiri, jadi ini kemungkinan besar akan keluar ya. Nah, jadi kalau ada soal gitu ya, kira-kira dari bab ini apa nih yang bisa ditanya sama dosennya ya, pilih poin-poin besarnya. Pasti interpolation berarti polinom ya, polinomial, polinomial. Polinomialnya pasti keluar di sini, karena memang nggak ada lagi ya. Terus atasnya mungkin Richardson atau sebelumnya ya, kemungkinan besar akan Richardson ya atau finite difference. Nah, topiknya dari situ dulu. Kalkulator nanti kita akan lihat di sini itu teman-teman yang kalkulatornya scientific kemungkinan besar akan diuntungkan di sini karena nanti ada menyelesaikan sistem persamaan linear ya di situ. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa, nanti saya kita lihat di situ. Nah, integral ya. Integral kita lihat topiknya, apa yang mungkin keluar. Nah, sorry, teman-teman dapat slide yang ini nggak? Atau yang masih yang di Binus Maya?
ini slide saya sih, udah saya tambah-tambahin teori-teori gini-gini. Contoh soal, ya. Pernah nggak di kelas dibahas contoh soal yang bola ya, kalau nggak salah kita kemarin ya. Bola panas 1200 Kelvin gitu ya. Ada bola panas 1200 Kelvin suhunya. Terus dibiarkan di udara terbuka, punya persamaannya gitu. Pernah bahas itu nggak di kelas? Oh enggak ya? Oke. Ya udah, berarti kita bahas dikit-dikit ya. Nah, di sini pilihannya apa? Simpson ya. Nanti saya share deh. Saya share ke siapa berarti ya? Enggak, maksudnya ke Zoom langsung ya. Lewat WA aja kali ya. Nanti ke Wilson ya. Oke. Nah, kita lihat di sini apa? Newton Newton code itu maksudnya. Newton code Romberg Gaussian. Romberg itu kan, bentar, Newton code Romberg itu kan improvement dari Newton code ya. Kalau lihat dari sini. Jadi yang mungkin keluar kalau dari integral berarti, bentar, Simpson dulu ya. Simpson itu kan trapezoid ya. Trapezoid keluar terakhirnya Simpson. Simpson diimprove pakai, sebentar, Simpson sepertiga. Simpson 3/8. Richardson. Ya, pilihannya berarti Simpson. Ya, pilihannya akan Simpson di sini. Integralnya berarti yang kemungkinan Simpson. Kenapa Simpson? Karena kalau teman-teman mengerjakan Simpson, Simpson berarti ada sepertiga, ada 3/8 gitu ya. Sepertiga 3/8. Nah, ini trapezoid udah masuk ke sini. Ya, karena kan trapezoid bagian dari Simpson ya. Nah, selanjutnya berarti kalau enggak Richardson ya, kemungkinan Richardson, trapezoidal atau Gaussian ya. Gauss-Legendre ya. Berarti Gauss-Legendre di sini. Gauss apa Legendre? Karena yang lain nggak diajarin ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu tuh, bahas apa ya? Semoga nggak lupa ya. Yang terakhir ODI. ODI itu kalau dari sejarahnya berarti dia tangen ya. Tangen itu berarti cuman regresi biasa ya. Y sama dengan delta Y sama dengan M dikali delta X kan. Terus turun jadi Euler ya. Euler turun jadi Rungkuta 2 kalau masih ingat. Turun jadi Rungkuta 4 ya, Rungkuta 4. Nah, kalau di kelas saya kemarin kita coba lihat mana yang mungkin keluar gitu ya. Tangan nggak mungkin terlalu gampang. RK4 nggak mungkin terlalu susah ya. Berarti antara Euler atau ini. Tapi RK2 mengandung Euler. Jadi kemungkinan besar yang akan keluar adalah ini ya. Jadi kisi-kisinya kita pakai probabilistik ya. Yang mungkin keluar apa? Ya Richardson atau bagian dari finite difference ya. Finite difference kan bisa forward, backward, center. Richardson itu center yang 2 kali gitu kan. Ya, kemungkinan besar akan Richardson atau teman-teman dari finite difference ini. Ya, ini tinggal lihat tabel ya. Tinggal lihat tabel. Di kelas saya sih saya ngasih cara ngerjain ya, kayak cheat sheet-nya gitu untuk ngerjain ini ya. Jadi udah ada, kalau soalnya gini kira-kira lihat tabel yang mana, gitu ada di Richardson. Nanti saya share. Oke. Polinomial ini nanti kesulitannya kita bisa lihat. Jadi ini ya intinya Richardson atau finite difference ini di awal-awal. Polinom itu pasti keluar karena nggak ada bab lain. Ini pasti Simpson ya. Kemungkinan besar ini akan Gauss-Legendre karena Gauss yang lain nggak diajarkan ya. Metode penurunan lain nggak diajarkan kayaknya ya. Let me cek dulu. Ini nggak ada kan Gauss, Chebyshev nggak diajarin, Laguerre nggak diajarin ya. Saya cuma ngasih contoh Gauss-Legendre ya. Kemungkinan besar Gauss-Legendre. Terakhir apa yang visible dari ini? RK2 ya. RK2 kalau Euler kan udah ada di dalam RK2 ya. Jadi ini ya kisi-kisi yang kemungkinan besar akan keluar. Nah, sekarang tingkat kesulitannya. Saya nggak tahu seberapa sulit ya. Yang pasti kemarin requestnya adalah UTS itu iterasinya terlalu panjang. Ya, jadi teman-teman yang sebenarnya bisa jadi nggak sempet. Jadi ini harusnya sih didengarkan gitu ya, diper singkat gitu. Misalnya RK2 berarti cuman kalau punya grafik misalnya ya cuman 1, 2, 3 kali gitu misalnya ya. Jadi teman-teman iterasinya cuman sekitar 1, 2, 3 kali atau bahkan mungkin dua kali aja cukup. Ya. Oke. Ya, utang saya ngasih slide ini ya. Jadi teman-teman pemahamannya semua sama. Ya hopefully dosennya semua pakai slide update gitu, minimal dia ngasih bahan yang lain. Kita bahas satu persatu kali ya. Secara umum ya.
Apa yang mungkin keluar? Based on itu aja mungkin, based on 5 hal itu yang mungkin keluar. Nah, 6 ya, numerical differentiation ini ngomongin apa sih sebetulnya ya? Jadi setelah UAS ini sebetulnya gampang, topiknya sederhana ya. Kalau teman-teman punya persamaan atau data pengukuran ya, apa yang mau dilakukan? Kalau integral itu berarti mencari gradien di satu titik. Ya, di sini atau di sini atau di sini atau di sini ya. Ini berarti apa? Integral ya. Diferensial ya. Diferensial itu berarti mencari ya dy per dx gitu kan, mencari gradien di suatu titik. Nah, tapi kalau mencari luas kurva, ya luas kurva misalnya A sampai B, ya berarti integral daripada A sampai B fx kin dx gitu ya. Nah, ini integral. Cuman itu aja ya. ODI itu apa? ODI ya persamaan apapun yang mengandung turunan ya. Kalau di kelas kita ngasih contohnya VT sama dengan V0 dikali T plus minus setengah. Ada yang masih ingat rumusnya? AT kuadrat, gitu ya, rumusnya fisika kan. V ini apa? Ini turunan dari posisi dx per dt. Ini dx per dt, ini dikali T plus minus setengah. Itu kan turunan kedua dari X ya. Do kuadrat X per do T kuadrat dikali T kuadrat. Nah, ini apa? Ini adalah persamaan diferensial sebetulnya, karena ini turunan kedua. Ya, berarti ordenya sama dengan orde 2. Degree-nya, ya degree-nya itu berarti ada nggak yang dipangkat? Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Ordenya 1. Gitu ya. Nah, ini persamaan diferensial. Setelah UAS cuma bahas ini. Buat apa? Biasanya kalau dalam pengamatan, nanti teman-teman modeling deep learning, AI, segala macam, teman-teman berusaha mencari ya. Mencari persamaan, mencari gradien di satu titik, atau misalnya punya persamaannya cuman, misalnya persamaannya fx ya sama dengan 2x gitu ya. Teman-teman ditanya berapa f8 gitu, berapa ya, ini nggak tahu kan, berapa f8. Nah, ini kan masih gampang ya, f8 masih gampang. Tapi kalau nanti udah susah, equation-nya susah ya, nggak akan semudah itu. Nah, kita butuh ini ya, ordinary differential equations. Nah, ini aja yang berkaitan dengan kita mau nyari apa sih dalam satu persamaan, luas di bawah kurvanya, gradiennya, atau nilai-nilai di titik-titik ini. Persamaannya cuma sampai sini, teman-teman disuruh nyari nilai di sini, nilai di sini. Nah, cuma bermain di situ ya. Nah, itu apa yang sebenarnya kita pelajari dari UTS sampai UAS ya, sebelum kita bahas satu persatu. Oke. Harusnya ini clear ya, teman-teman udah pasti dijelaskan di kelas kita ngapain sih belajar ini gitu ya. Ya, tadi ya, kalau dapat persamaan atau dapat data mau ngapain ya? Turunannya dapat, luas di bawah kurvanya dapat, atau titik di antara atau di luar dari persamaan yang kita punya ya. Nah, Richardson atau finite difference ya. Soalnya apa sih ya, kita teorinya kita lengkap ya. Teorinya nanti kita lihat di soal. Saya bahas Richardson. Nah, saya mau tanya dulu teman-teman udah pernah dapat contoh ini belum? Ya, Richardson. Nah, oke. Di kelas dapat contoh-contoh ini nggak? Forward, backward, center. Dapat ya? Berarti dapat slide ini ya semua ya? Enggak? Oh, gimana? Oke. Ya, ini turunan itu ada 4 sebetulnya ya. Forward, backward, center. Maksudnya apa? Perspektifnya. Kalau saya punya persamaan, ya. Kalau forward berarti ya di titik ini ya, forward saya butuh satu titik ke depan ya untuk menentukan apa? Gradien. Ya, saya mencari kemiringan di titik ini ya, kemiringan ditentukan dari mana? Titik setelah saya berapa? Sehingga saya bisa memprediksi kemiringan. Ini namanya forward ya. Kalau backward, kemiringannya berdasarkan titik sebelumnya. Ya, ini backward. Ya. Ini tingkat errornya berarti ada konsep namanya big O. OH ya, OH itu berarti truncation error di Taylor ya. Kalau OH-nya makin besar, OH kuadrat, OH pangkat 3, berarti deret Taylor-nya dia makin banyak ya. Berarti truncation error-nya makin kecil kualitasnya.
Kalau OH berarti Taylor-nya di-cut sampai orde kedua gitu. Nah, ini OH2 baru kualitasnya adalah OH. Nanti kita cek lagi ya. Begitu dia mempertimbangkan dua-duanya, ini dipertimbangkan, saya menghitung gradien ini disebut dengan center ya atau sentral ya. Jadi saya butuh dua titik, titik sebelum dan titik sesudahnya. Richardson adalah sentral yang diimprove. Dengan apa? Saya mempertimbangkan titik di antaranya, saya mempertimbangkan titik di antaranya. Berarti saya punya 1, 2, titik saya sendiri, 3, 4. Butuh 5 titik. Ya. Ini yang disebut dengan Richardson. Ya. Jadi Richardson untuk menghitung gradien di titik saya mengidentifikasi dari 2 titik sebelum dan 2 titik sesudah. Ya. Apa dengan nanti teman-teman tahu di sini, oh di sini ada time step ya. Time stepnya yang satu misalnya delta H sama delta H, begitu dibagi 2 jadi setengah H, setengah H, setengah H, setengah H, gitu ya. Ini tentang turunan udah selesai di situ, gitu ya. Yang mau Richardson forward berarti butuh 2 titik, titik saya sama depannya, backward saya sama belakangnya, center butuh 3, Richardson butuh 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya soalnya. Sebenarnya soal yang ada di sini, saya desain di slide saya itu cukup untuk digunakan untuk ujian. Jadi tinggal pakai aja ya, tinggal pakai rumus-rumus ini gitu ya. Nah, soalnya Richardson. Oke, saya besarkan ya slide-nya. Dalam metode numerik, teman-teman akan dikasih soalnya adalah data pengukuran. Ya, jadi teman-teman akan dikasih data pengukuran. Nah, ini yang harus ditebak. Ya, teman-teman punya data pengukuran yang di atas, gitu ya. Teman-teman punya data pengukuran yang di atas. Nanti soalnya akan kurang lebih kayak gini. Karena nggak ada cara lain ya. Nggak ada cara lain. Nggak ada jenis soal lain ya. Nanti teman-teman bisa baca, kita kerjakan dulu soalnya mungkin satu ya. Hopefully teman-teman dapat soal ini. Pernah dikerjakan, pernah dapat soal ini ya. Jadi semua metode ini ya itu ada tabelnya ya, ada tabel namanya lookup table ya, lookup table ya, lookup table LUT ya. Lookup table ini adalah dia mengindikasikan koefisien ya, ini -3, 4, -1, 2, ini semua nih udah ada di tabel ya. 3, 4 ya, ini ya -3, 4, -1, ini semua ada di tabel ya. Jadi nanti dilihat tabelnya. Soalnya gini ya, kalau apply Richardson extrapolation ya berarti teman-teman butuh 5 titik ya. Jadi ini pasti nanti yang ditanya akan di titik 0,2. Kenapa? Ya, karena dia Richardson butuh 5 titik yang ini delta H-nya berarti 0,2, 0,2 ya. Terus dibagi 2, 0,1, 0,1. Nah, Richardson itu hanya bisa kalau 5 titik. Kalau ditanya center, yang bisa center siapa? 0,1 ya karena dia kiri kanannya punya, 0,2 kiri kanannya punya, 0,3 kiri kanannya punya. Ya. Kalau forward, Pak, forward berarti yang kanannya punya. Ya, 0,10 bisa ya sampai 0,3 bisa. Nanti ada double forward atau double backward gitu ya. Jadi dihitung berapa titik ke kanan dan berapa titik ke kiri. Kalau Richardson 5 ya, pasti hanya bisa 0,2. 0,3 nggak bisa ya. 0,3 hanya bisa forward, center karena di tengah, atau double backward 1, 2 ya. Nah, itu semua tabelnya ada ya. Ya, second backward ya, second order backward ya. Yang tabelnya ya second backward itu ini ya, second backward ada tabelnya ini ya. Nah, second forward ini ya, second forward, second backward ya, ada tabelnya ya. Nanti dilihat butuh berapa titik ya.
Backward yang second backward ya kan saya punyanya fx ya. Berarti untuk mencari rumusnya itu simple dari tabel ini ya, simply dari tabel ini. Jadi fx ya sama dengan nanti kan tinggal diatur aja kalau teman-teman mau nyari f turunannya berarti ya turunan pertama dari x ya sama dengan ya 1 kali ini ditambah 1 kali ini ditambah ini kali ini ya. Dibagi 2. Kenapa? Kan ini ada 2H. Ya, jadi ini sama dengan kali dijumlah dibagi 2 ke sini. Ya. Dibagi 2H. Ya, karena kan 2H kali F ya, kali turunan pertama. Jadi ini udah rumus, ya ini udah rumusnya. Itu. Nah, kalau jadi tabelnya itu teman-teman tinggal pakai persis yang diminta turunan ke berapa, ya. Contoh second forward, ya. Kemungkinan besar nggak akan ditanya sih ya second forward, second backward. Pasti akan dicatsen. Kenapa? Karena paling kompleks. Ngapain kita nanya yang gampang ya? Pasti yang akan paling kompleks. Rumusnya ini. Ini dari mana Pak? Min 1, 4, min 3. Nanti dibaca lagi. Ini sebenarnya dari tabel ini. Ya. Second backward. Second forward. Berarti fx ya. Saya punya 2 titik ke depannya. Gradien saya itu diprojected berdasarkan 2 titik. Jadi lebih akurat dibanding 1 titik. Mau cari apa? Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Kalau turunan pertama butuh 2 titik, butuh 3 titik ya. Titik saya ke kanan sekali, ke kanan sekali. Rumusnya gimana Pak? Ikutin. Turunan pertama sama dengan dikali ya. Dikali terus ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini dibagi 2H. 2H-nya supaya turunan pertamanya masuk ya. Aljabar biasa. Ya. Kita nggak perlu pusing-pusing ini dapat dari mana ya karena bisa diturunkan sebetulnya cuman nggak akan sempat kita menurunkan ini. Diminta turunan kedua sekarang Pak. Kalau turunan kedua gimana? Turunan kedua teman-teman butuh 1 titik saya 1, 2, 3 butuh 4 titik. Terus cara ngerjakannya turunan 2 sama dengan 2 kali fx ditambah min 5 kali ini ditambah 4 kali ini dikurang ini dibagi dengan h kuadrat. Tinggal dipakai ya. Jadi dipakai aja tabelnya. Yang teman-teman harus tahu adalah soalnya mau ngapain ya. Kalau di Richardson yang mungkin keluar adalah Richardson karena paling kompleks. Nah, Pak mau nanya Pak. Ya. OH itu pasti first. OH2 pasti second forward, second backward atau central. Central juga 2. Kenapa? Karena 2 titik. Ya. Second forward itu level OH-nya OH2, tadi bener ya, OH kuadrat. Center kan dia pakai kiri sama kanan, berarti levelnya OH kuadrat juga. Kualitas error, makin banyak titik, kualitas errornya kita semakin kecil, semakin bagus ya. Kalau Richardson berarti OH berapa kira-kira? OH berapa? Nah, nanti dilihat dia mintanya OH berapa ya. Nah, tapi logikanya gitu ya. Either OH3 atau OH4 ya, nanti kita lihat. Nah, Richardson ini apa sih? Richardson ini center 2 kali. Ya. Richardson ini center 2 kali. Jadi, center yang pertama, ya, center yang pertama adalah dengan delta H. Center yang pertama itu berarti pakai kotak ya. Ini dengan ini dengan ini. Center yang pertama. Dapat G berapa gitu misalnya. Center yang kedua adalah dengan setengahnya. Ya. Dapat G kedua, tinggal dimasukkan rumusnya. Ya. Jadi Richardson itu center 2 kali. Nah, ini Richardson mana Richardson? Nah, ini dia. Ya. Ini di skip aja ya. Slide ini di skip. Nanti langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini. Ya. Ini slide ini dibawa selama ujian ya. Ngerti nggak ngerti di print aja dulu ya. Nanti pas ujian pasti pas kepepet udah gue coba aja nih deh siapa tahu berhasil gitu ya. Nah, teman-teman diminta untuk melakukan Richardson extrapolation ya. Berarti senternya 2 kali. Center pertama dengan H yang jauh, center kedua dengan H yang lebih dekat. Jadi diasumsikan dia mempertimbangkan banyak titik. Ya udah kerjakan. G 0,2 berarti apa? Center dengan delta H-nya yang ini. Ya, yang panjang. Terus saya improve saya mau mengakomodir juga error dari H yang lebih kecil ya. Saya pakai 0,1.
dengan asumsi ini linear, dengan asumsi dia pasti linear ya, walaupun kita nggak tahu linear apa enggak. Saya pakai ini sekarang, ini sama ini. Ya, jadi center 2 kali. Ya, jadi kualitasnya OH2 ya. Dia akan tetap OH2 gitu. Nah, min 3 sama 4 ini udah tahu ya. Tahu ya. Turunan pertama kan tadi kan ini di sini ya. 2H sama dengan turunan pertama ya. 2H kali turunan pertama sama dengan min 3 bla 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 dari tabel. Tabel center ya. Richardson itu pakai tabel center 2 kali. Selesai. Ya. Tinggal diikutin aja terus kalau udah punya G02 sama G01 gimana, Pak? Nah, baru kita kasih bobot ya. Rumus ini hanya bobot ya. P-nya defaultnya 2. P-nya defaultnya 2 ya. Kalau nggak dikasih tahu P-nya 2. Jadi selalu 2 kuadrat dikali G01 supaya Pak ini kok 2 kuadrat kenapa? Karena saya mau yang presisi itu 4 kali dibanding yang tidak presisi. Ya, jadi 4 kali dia karena kualitasnya ini lebih bagus. Ya, jadi OH4 ya. Nah, supaya bisa OH4, saya memprioritaskan yang ini. Karena center 2 kali. Ya. Karena P-nya 2, jadi 4-1. Clear. Ya. Jadi prioritas saya pada yang ini. Udah ya, tinggal dimasukin. Nah, ini dari sini, teman-teman sebenarnya sudah melakukan apa? Center pasti clear. Karena Richardson itu sama dengan 2 kali center. Ya. Jadi secara teoritis ya Richardson ini hasilnya paling bagus. Karena dia mempertimbangkan nanti di titik ini gradiennya ini pasti bagus. Kenapa? Mempertimbangkan 1, 2, 3, 4, 5 titik kelebihan. Gitu ya. Gradien itu sederhana kok, cuman mencari kemiringan di satu titik dari persamaan itu. Ya. Oke? Ini clear ya? Nanti diresapi lagi ya. Oke, ini clear. Terus ini yang kalau punya kalkulator lebih hoki dibanding yang enggak adalah ini ya, extrapolation. Ya. Jadi extrapolation ini sebetulnya terjadi bilang ya. Kalau ini kan gampang, delta H. Delta H-nya berapa jaraknya? Ini dulu kalau di integral kita kenal dengan Riemann ya. Delta H itu namanya banyak. Delta H itu ada yang bilang namanya Riemann ya, Riemann. Ada yang bilang namanya time step ya. Ada yang bilang namanya apa? Apalagi ya namanya node ya, node. Banyak ya kata-katanya. Tapi intinya dia adalah ya, jarak antar pengukuran. Ini hanya bisa dipakai kalau jarak pengukuran teman-teman itu equidistance. Equidistance apa? Yang di kelas saya? Equidistance berarti apa? Mana yang kelas saya nih? Jarak antar pengukurannya dia sama. Tiap detik, tiap 2 detik, tiap 3 detik. Nah, begitu enggak, begitu lihat nih jaraknya selisihnya 4 detik, 3 detik, 3 detik, 2 detik, 6 detik, atau 5 detik. Itu kita nggak bisa pakai ini. Karena ini hanya nggak variabel. Ya, begitu variabel, teman-teman harus perhatikan dia hanya bisa dikerjakan dengan polinomial. Ya, polynomial interpolation. Jadi kita dekati dengan persamaan polinom. Nah, polinom itu apa? Derajat 1, derajat 2, derajat 3. Ya, cuman ini aja ya. A0, AX, A1X, A2X kuadrat, A3X pangkat 3. Kalau di Excel ya, teman-teman kan bisa kan di Excel punya data, terus di fitting. Mau fittingnya pakai polinom derajat berapa? Ada 1, derajat 2, derajat 3 ya. Kalau derajat 5 tuh udah overfitting biasanya, udah aneh ya. Nah, polinom yang dipakai ya itu berdasarkan ya turunannya gitu ya. Di soal ini diminta berapa? Compute turunan 1 dan turunan 2 ya. Turunan kedua berarti cukup dengan berapa titik ya? Dia bilang over 3 nearest neighbor points. Oh ya udah. Kita nggak peduli ya turunan pertama, turunan kedua kita nggak peduli. Kita cuma mau tahu dia mempertimbangkan berapa titik. Dia bilang over 3. 3. 1, 2, 3. Berarti A-nya harus 3. A0, A1, A2. Kalau mempertimbangkan semua poin, berarti A-nya harus berapa? 6 ya. Kalau mempertimbangkan semua poin, berarti A-nya harus 6. Jadi teman-teman nanti A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat sampai A5X pangkat 5. Nanti A-nya sampai 5. Matriksnya jadi panjang.
ya. Tapi percaya soalnya tidak akan lebih dari 3, gitu ya. Akan 3. Pasti ya, itu udah apa ya? Udah pertimbangan ya. Lebih dari 3 terlalu gampang, lebih dari 3 terlalu susah. Jadi 3 itu sweet spot. Hasilnya gini nanti, ya. Maksudnya apa? Ya, compute F2. 2 itu posisinya di mana sih? Ya, 2 itu kan di sini ya. Di antara ini, bener nggak? Setuju ya? Saya nggak punya datanya, cuman disuruh compute nih. Gimana Pak caranya? Suruh cari kemiringan di tempat yang saya nggak punya. Ya, pertimbangkan 3 titik. Mau titik yang mana Pak? Bebas. 1, 2, 3, atau 2, 3. Ya. Nah, pertanyaannya kira-kira mau pakai yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya, ngelihatnya dari mana Pak? Lihat jaraknya. Teman-teman mau dilihat 2. Ya, 2. Lebih enak pakai 2,4 apa 1,5? Yakin? Kenapa? Karena jaraknya lebih dekat. Ya, karena kalau 1,5 kan berarti jaraknya 0,5, ini 0,4 ya. Berarti pakai yang mana? 1, 2, 3. Logik ya? Jadi pakailah 3 titik yang ini. Pak, kalau saya mau pakai ini nanti disalahin nggak? Kalau saya sih nggak ya. Sama aja. Mungkin cuman ini aja ya. Cuman kurang teliti aja. Tapi asal bisa ngerjain nggak masalah ya. Tiap dosen beda-beda ya. Nanti dosennya beda-beda tiap kelas ya. Intinya gitu ya. Kalau disuruh 3 titik, pilih aja 3 yang kira-kira make sense terdekat. Habis itu ngapain? Saya susun. Ya, percayalah kalau 4 teman-teman nggak akan selesai. Pasti 3 soalnya ya. Nah, menyusunnya ini udah dikasih tahu rumusnya, walaupun ini bisa di-expand, ya ini bisa sekali di-expand jadi Y1 dikali X1 pangkat 3, A3, ini bisa di-expand ya sampai berapapun. Kalau dengan 3, ikuti ini. Ya, saya mau nanya, ada yang belum pernah lihat slide ini nggak? Siapa yang belum pernah lihat slide ini? Semua udah lihat semua ya? Berarti slide ini dibagi di kelas ya. Nah, isinya apa? N. N itu pasti dosennya udah jelasin, N itu 3. Ya. Karena saya mau berapa? Ya ini, Pak kok bisa gini, ini bisa diturunkan sebenarnya. Jadi metode numerik itu cuman pakai aja ya. Nggak perlu ngitung kayak kalkulus ya. Kita mau cari jalan pintas yang hasilnya nggak jelek-jelek banget gitu ya kalau saya bilang. N-nya adalah 3, XI-nya dimasukkan ya. XI-nya mana sih Pak? Ya. Ini ada XI, YI ya. XI, YI ya, tinggal dimasukkan ya. 19, oh ini udah ada jawabannya ya. Ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dipakai ya, jadi di print ya. Di print biar kalau nggak perlu menghafal ya. 3 dari mana? Nah, ini yang perlu teman-teman nanti lihat di rumah ya. 6,4. 6,4 ini apa sih? Ya, sigma-sigma dari tadi ya. Dikalikan, ditambahkan, dikalikan, ditambahkan ya. Nanti di sini juga ada ini X dikali Y, X dikali YI kuadrat ya, dan lain-lain. Nanti ini dicari ya. Nah, ini bentuknya apa? Sistem persamaan linear ya. Nah, ini yang nanti harus diselesaikan untuk mendapat A0, A1, A2 ya. Nah, ini resikonya adalah SPL. Ya, pasti SPL. Kalau yang punya kalkulator scientific itu apa? Berarti yang kalkulatornya 2 baris ada modenya. Yang mode equation gitu ya. Tolong cari di YouTube bagaimana cara cepat mengerjakan SPL dengan kalkulator scientific. Di YouTube ada, udah tinggal pakai. Caranya adalah mode equation, keluar matriksnya, diisi, enter, 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 kelar. Selesai, ya. Pak, saya males beli, Pak. Nggak apa-apa, ya. Berarti effort ngitung dikit, ya. Ketemu SPL, saya tidak menyarankan menggunakan Gauss-Seidel, Gauss-Jordan, ya. Ngapain ya? Pakai aja Gauss elimination, ya. Gauss elimination itu nama lainnya OBE, operasi baris elementer, ya. Buat gimana caranya supaya matriks ini ya 0, ini Z ya, Y, Z, Z, X, Y, Z ya. Buat supaya matriks ini bentuknya gini ya, ini adalah nilai kanannya tuh ya, ini adalah nilai kanannya. Jadi bentar, ini kan bentuknya gini ya, berarti ini dihilangkan ya, kan ini berarti 3A0, 3A1,
sorry, 3A0, 6,4A1, 13,78A2 sama dengan ini, gitu ya. Nanti berarti di sini angkanya akan ya 4,6 sekian. Tapi kalau udah diubah-ubah ya, supaya apa? Supaya ini misalnya 1, 2, 3 gitu ya. Supaya apa? Z sama dengan 3, gitu ya. 2Y tambah 3Z sama dengan ya, sama dengan 2 gitu ya. Tinggal Z-nya tinggal dimasukkan. Jadi buat bentuk ini 0, 0, 0 ya, diagonal atas ya, buat matriks diagonal atas. Nanti caranya gimana? Saya udah nunjukin kayaknya di kelas saya ya. Teman-teman bisa googling ini ya, googling apa kemarin ya? Saya lupa. Cari random di kelas. Namanya OBE SPL gitu ya. OBE SPL. Di website yang ini konsep matematika ini. SMP apa SMA nih. Nah, nanti di print ya atau gimana caranya nih bisa dipakai. OBE itu ngapain sih? Nah, ini ya teman-teman kan persis gini ya. Satu gini ya, dibuat aja langsung ya. 1, 1, -2, 4. Nah, ini diutak-atik supaya apa? Supaya ini jadi 0. Berarti berapa? R2 sama dengan 3 kali R1. R2 dikurang 3 kali R1. Pak, ini memang boleh? Boleh. Ini boleh diutak-atik secara aljabar asal diimplementasikan ke semua baris. Ya. Jadi yang -1 ini juga ya, -1 dikurangi 3 kali R1, -4. Semua diimplementasikan ke semua ya. Teman-teman bisa lihat ini ya, bisa di screenshot atau di ini aja saya copy ya. Saya copy ke Zoom gitu ya. Gini ya. Nah, dilihat di sini. Nah, ini adalah cara paling mudah ya untuk tidak menggunakan kalkulator dan tidak perlu membeli kalkulator saintifik gitu ya. Nah, tapi nggak bisa ya saya ngerjain terus temennya pinjem kalkulatornya, susah juga ya. Nanti dikira nyontek lagi ya. Tapi intinya gitu, kalau matriks diagonal atas berhasil, gampang udah. Z ya, 1Z sama dengan -1. 1Y dikurang 7/4Z sama dengan 11/4. Ya kan? Tinggal Z-nya dimasukin -1, dapat Y. Punya Y, punya Z, dapat X. Selesai. Ya, ini disebut dengan Gauss elimination. Ya, nah ini selesai kalau udah sampai sini. Ya, itu soal kemungkinan besar yang keluar kedua. Ya, kedua. Pak, nanti kalau udah dapat gimana? Ya, kalau saya udah dapat persamaannya, jadi slide ini dilihat, teman-teman akan dapat persamaan polinomial. Ya, polinomialnya berarti apa, Pak? Ya, fx sama dengan, ini kan A0, A1, A2 ya. Sama dengan min 0,77. Saya tulis di mana ya? Tulis di sini deh ya. Nanti persamaan yang saya dapatkan apa, Pak? Ini udah paham semua ini ya. Berarti skornya 40 minimal ya. 20 beres. Ya. Kita ngejar 60 dulu sekarang. Berarti persamaannya adalah fx ya sama dengan min berapa tuh? 0,7714 gitu ya, 0,7714 ditambah ya 1,5075 X ya ditambah min 0,193 X kuadrat gitu ya. Jadi A0 ditambah A0 A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, pertanyaannya apa tadi? Balik. Ditanya adalah F2 sama F2 ya. Ya udah. Ya. F2 apa? Turunannya apa? A0 tambah A1X ditambah A2X kuadrat. Turunan pertamanya apa? A1 ditambah 2A2X. Ya. Ada yang mau berdebat? Clear ya? A1 ditambah 2A2
X, ya. Turunan keduanya apa? Turunan keduanya 2 A2. Selesai. Ya. Turunan ketiganya apa kalau ditanya? 0. Nggak bisa. Berarti kalau ditanya turunan ketiga, teman-teman minimal berapa titik? Fx-nya adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat tambah A3X kuadrat. Matriksnya jadi 4 kali 4. Ya. Dan ini buat ujian kelamaan. Ya, kalau sampai ini keluar ya jangan ya. Kita berdua jangan keluar gitu ya. Kemungkinan besar sih nggak keluar ya. Nah, tapi teman-teman paham kan ya kenapa pangkat 2, kenapa pangkat 3 supaya bisa diturunkan ya. Kalau pangkat 3 ini pasti udah 0 gitu ya. Nggak mungkin ya. Oke. Saya di sini. Paham ya? Masih gampang kan? Kita lanjut. Berarti nilainya 60 ya? Enggak, masih 20 gitu ya. Kembali beres. Gitu ya. Terus lanjut kita kejar 60 sekarang. Simpson. Ya, Simpson. Oh, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Transpose itu apa artinya? Iya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Enak nggak ngelihatnya kalau A0, A1, A2? Karena ke bawah ya, biar hemat space aja. Kalau ke bawah, ini nggak kelihatan nanti, jadi ditranspose aja. Biar hemat space. Ya, ya ini kan kalau ditranspose kan jadi A0, A1, A2 gitu. Ya. Dalam kalkulator, ya. Lihat di YouTube aja. Ada yang punya scientific kalkulator di sini? Nah, itu coba di on, terus pilih mode antara matrix atau equation ya, saya lupa. Nanti ada keluar tiba-tiba matrix gitu. Ya, nanti lihat di YouTube aja ya. Lihat di YouTube. Karena saya nanti nerangin satu tipe ke tipe lain itunya beda ya. Tapi kalau punya scientific calculator tolong dimanfaatkan ya. Jadi metode numerik gitu ya, kalau ada jalan pintas kita pakai jalan pintas ya. Jangan pakai yang susah. Nah. Oke. 40 dapat, kita kejar skor 60 sekarang ya. Dengan integral. Integral ini core-nya apa sih? Cuma nyari luas di bawah kurva ya. Integral itu adalah mencari luas di bawah kurva, itu karena itulah namanya kuadratur ya. Jadi kalau di literatur matematika, kuadratur itu artinya luas ya. Makanya ada yang disebut Gaussian, ada kuadratur apa itu sebenarnya sama dengan integral ya. Jadi sama dengan integral ya. Kuadratur itu sama dengan integral. Kuadratur ya. Kuadratur itu sama dengan integration ya, sama. Oke. Sejarahnya ini kalau mencari luas di bawah kurva dari A sampai B ya. Let's say ini fx gitu ya. Fx x gitu ya. Ya banyak caranya ya. Saya mau bagi kecil-kecil, terus saya anggap ini sebagai kotak ya. Nah, saya hitung. Tapi pasti ada errornya. Ini error sedikit, yang saya arsip ini error. Ini nggak dihitung, nggak dapet, ini nggak dapet. Ini kelebihan, ini kekurangan, dan lain-lain ya. Itu namanya error ya. Pasti aja ada errornya. Terus setelah kotak ini disebut dengan Riemann ya. Kalau kotak-kotak gini ini tekniknya Riemann. Riemann kiri, Riemann kanan. Kayaknya sih nggak dipelajari di teori ya. Di lab yang serunya kalau Riemann kiri, Riemann kanan. Ya. Di lab ada ya Riemann kiri, Riemann kanan gitu ya. Nah, itu lebih seru tuh kalau di lab. Nah, tapi kalau di sini Riemann kiri, Riemann kanan udah nggak dipakai. Ya. Yang dipakai adalah kita tahu bahwa ya ini Riemann ya. Ini satu Riemann. Riemann-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Atau node-nya ada 4. Atau time step-nya ada 4. Gitu ya. Tekniknya adalah trapesium. Nah, trapesium yang dipakai. Nah, jadi dia bisa mengakomodir lengkungan-lengkungan ini walaupun nggak sempurna. Ya, misalnya grafiknya gini, ya dia agak nggak sempurna, tapi minimal trapesium itu kan sudutnya bisa geser ya. Jadi
Teman-teman punya luas trapesium apa rumusnya? Luas trapesium alas kali tinggi bagi 2 kali, sorry. Apa? Jumlah sisi sejajar ya. Sisi A tambah B bagi 2 kali tinggi. Saya boleh ubah rumusnya jadi gini ya. Nah, saya boleh ubah rumusnya jadi gini. Tingginya itu apa? Tingginya adalah delta H bagi 2 ya. Kan tingginya adalah delta H. Jumlah sisi sejajarnya apa? Berarti F dari A1 ditambah F dari A2 ya. A2 ini apa? A2 ini sama dengan A1 ditambah H. Ya. Jadi sisi sejajar dikali tinggi ya kan dibagi 2 ya. Nah, ini trapesium. Trapezoid ya, trapezoid. Berangkatnya dari luas trapesium. Habis itu tinggal di sigma. Sigma dari apa ya? 1 2 3 4 selesai. Tapi trapezoid terlalu mudah ya. Jadi untuk UAS kemungkinan besar nggak ditanya trapezoid ya. Nah, trapezoid itu ini saya masih punya waktu kan ya? Oke. Oh, ada yang nanya, misi Pak, 2 apa itu maksudnya Pak? Oke. 2 dikalikan dengan AX kuadrat ini siapa yang nanya nih? Mas Houn ya. Houn. Mas Houn gini. Tadi kan punya, ini ada yang nanya ya. Y sama dengan ya A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Ya, berarti saya ganti Fx gitu ya. Turunan pertamanya apa? Ya, turunan pertamanya sama dengan A1 dikali X ditambah 2 A2 dikali dengan X. Ya, jadi yang duanya tadi itu kebetulan yang ditanya X-nya 2. Ya. Yang ditanya kan gini ya. Nah, ini masuk. 2 yang ini adalah konstanta atau koefisien ya, koefisien dalam hal ini bukan konstanta. Ya, gitu ya. Jadi kebetulan sama aja 2. Kalau ini diminta 4, yang berubah yang mana 4? Yang 4-nya ini, ya. Gitu ya. Oke, sama-sama. Oh, ada lagi yang nanya. Apa? Pertanyaan kedua. Permisi, Pak, bagaimana cara kerjakan Richard? Richard ini siapa nih? Nah, ini kayak taruh Richard itu siapa Richard? Nah, maksudnya Richardson dengan OH4. Richardson itu pasti akan OH4. Kenapa? Karena senternya 2 kali. Ya. Center pertama kualitas errornya diasumsikan OH2. Center kedua kualitasnya akan OH2. Jadi ketika dikombin akan OH4. Asumsi ya. Jadi kita anggap kualitasnya adalah OH4. Jadi Richardson dengan OH4, Richardson itu pasti akan OH4. Ya. Mungkin nggak Pak ditanya Richardson dengan OH2? Richardson enggak. Kalau center mungkin. Ya. Kalau disuruh kerjakan dengan center dengan OH4, berarti Richardson. Karena senternya 2 kali. Ya. Tapi kalau Richardson nggak mungkin OH4. OH2 nggak mungkin. Karena dia pasti akan OH4 by default. Ya. Oke, gitu ya. Kita taruh. Kalau yang Richard saya nggak tahu, kurang tahu. Oke. Lanjut ya. Udah oke ya. Pak, cara kerjain H1 dan H2 gimana? Ini apa nih? H1 dan H2 gimana untuk Richardson? 0,7 dan lain-lain. Samuel, cara mengerjakannya adalah kembali ke pertemuan 1 tentang Gauss elimination. Ya, slide pertama, pertemuan pertama dengan Gauss elimination. Ya, nanti bisa tanya ke teman yang lain nih. Ya, tanya Wilson deh gitu ya. Nanti ini Samuel tugasnya Wilson ya, jelasin ya. Cara 7,44 gimana ya? SPL tadi ya, sistem bersamaan linear ya. Oke. Integral kita beres. Nah, sekarang kita bahas Simpson. Simpson itu apa sih? Ya, Simpson itu sebenarnya adalah simple ya, cuman trapezoid yang ditingkatkan aja kualitasnya. Dengan apa? Dengan dia mempertimbangkan trapesium lain di sekitar dia. Ya. Nah, saya buat rimannya 5 ya. Saya buat rimannya 5 supaya terbayang. Ada warna lain nggak ya? Kalau gitu saya pakai warna lain ya. Oke, ini cuman biar gambarnya bagus aja.
Ya, persamaan saya gini ya, masih sama. Random ya, Fx. Nah, gini. Terus saya bagi ya, supaya langsung Simpson dua-duanya ke cover. Ya, wah, nggak nyata deh. Supaya langsung tercover, ini misalnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ya sorry nih, useless ya warnanya. Nah, langsung ya. Langsung saya bagi 5. Kenapa? Supaya langsung mengcover ya. Simpson 1/3, ya nanti kenapa 1/3? Karena rumusnya bla 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 bagi 3. Ya, karena nanti hanya H/3. Jadi ini 1H bagi 3. Nanti rumusnya kita lihat. Ini Simpson 1/3. Kenapa namanya Simpson 3/8? Karena rumusnya nanti 3H/8. Ya. Jadi 3/8 gitu ya. Nah, Simpson 1/3 dia menghitung 2 Riemann. Ya. Dia mempertimbangkan bahwa luas di bawah kurva itu nanti dia mempertimbangkan trapesium di sebelahnya. Ini Simpson 1/3. Kalau 3/8 ya dia memperhitungkan 3 ya 3/8. Jadi kebutuhannya 1/3 adalah 1, 2, 3 titik. Ya. Kebutuhannya Simpson 3/8 adalah 1, 2, 3, 4 titik. Supaya apa? Ya supaya luasnya presisi ya. Supaya luasnya presisi. Kenapa Pak? Simpson 1/3 ini kenapa lebih presisi? Kalau tadi trapesium dia bentuknya cuma gini aja ya. Dengan dia memperhitungkan titik setelahnya, bentuk atasnya ini bisa bisa lengkung ya. Bentuk atasnya dia bisa lengkung. Karena kan dia 3 titik ya. Kalau 3 titik berarti saya bisa buat persamaan misalnya x kuadrat ya dan lain-lain. Jadi lebih lengkung, lebih lengkung. Dia bisa menggunakan polinom. Ya, jadi bukan garis lurus. Beda kan garis lurus sama polinom. Simpson 3/8 dengan 4 titik ya, dia bisa membuat polinom yang lebih smooth lagi. Jadi improvementnya adalah smoothing ini ya, selain daripada dibagi dengan hal yang lebih kecil, dia bisa nge-smoothing bentuk trapesiumnya. Itu makanya kualitasnya ini adalah paling bagus ya. Kualitasnya dolarnya lebih tinggi gitu ya. Ini dolarnya cuma 2 gitu ya. Nah, nanti mana yang didahulukan, Pak? Dahulukan 3/8 lah pasti ya karena lebih bagus. Jadi kalau dapat Riemann-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1/3 dulu atau 3/8 dulu? Prioritasnya kemana? Yakin? 3/8 kualitasnya lebih bagus. Jadi kalau Riemann-nya 6, ya Riemann-nya 6, 3/8, 3/8. Kalau Riemann-nya 4, gimana? Kalau Riemann-nya 4, 1, 2, 3, 4. Pilihannya apa? 3/8 ditambah trapezoid. Atau teman-teman pilih 1/8 sama 1/8. Mending mana? 1/8, 1/8 ya. Secara matematis lebih bagus. Kalau Riemann-nya 5 gimana? 1/3 dulu apa 3/8 dulu? Saya sarankan 3/8 dulu. Nah, baru 1/3 ya. Kalau yang bagus nggak bisa, baru turun. Turun bukan turun derajat ya. Turun kualitas errornya ya. Karena kalau 3/8 sama trapezoid ya, trapezoid maka dia akan polinom derajat 4 sama garis lurus. Mending ini hiperbola sama hiperbola lebih bagus ya. Yes. Ini saya dari textbook ya ada misalnya dia total ada 7 segmen, berarti 8 titik. 8 titik 7 Riemann. Oke. Ya, dia 7 Riemann. 4 segmen pertama itu dia contohnya pakai Simpson 1/3 yang bisa biasanya 3. Sebetulnya hasilnya nggak beda jauh sih, cuman ini preference ya. Tapi kalau teman-teman mau ikut itu nggak apa-apa, hasilnya nggak akan beda jauh sih. Sebetulnya nggak akan beda jauh. Either way boleh sih, ya. Cuman kalau saya pribadi, secara matematis ya, karena saya berangkatnya teoritis, berarti 3/8 error lebih bagus. Jadi saya prioritaskan 3/8. Ya. Tapi kalau teman-teman mau 1/3, 1/3, 3/8, nggak apa-apa ya. Tapi nggak ada tapinya sih ya. Justifikasinya kan teman-teman disuruh mengerjakan aja kan, nggak ada nilai eksak gitu-gitu ya. Nah, itu. Jadi 1/3 dan 3/8 tadi bagus ya. Jadi saya hanya menyarankan gitu pakai 3/8, 1/8. Tapi kalau mau misalnya
sepertiga, misalnya tadi ada 7 gitu ya, 6 ada 7, ya udah mau sepertiga, 3/8, nggak masalah sih ya. Yang pasti jangan 3/8, 3/8 trapezoid ya, karena trapezoid jauh banget beda errornya ya, gitu. Mungkin itu ya. Nah, error lagi, error ada 2 ya. Kalau dikasih tahu nilai eksaknya, teman-teman bisa ambil dari estimasi dikurang eksak. Kalau dikasih tahu eksaknya ya. Kalau nggak dikasih tahu eksak dan disuruh menghitung ya, 3/8 nggak usah dihitung karena ribet ya. Hitung aja yang sepertiganya, 3/8-nya teman-teman bisa jelaskan teorinya aja kira-kira gimana ya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya errornya, pilihannya 2. Satu, teman-teman akan dikasih tahu nilai eksaknya. Jadi nanti tinggal dikurangin berapa. Ya, berarti true errornya apa? Ya, nilai hasil aproksimasi, nilai eksak, ini error ya. Error berarti epsilon 0 ya. Exact dikurangi aproksimasi, dibagi dengan exact, dikali 100% ya, dapat error. Atau kedua, teman-teman hanya diminta menjelaskan. Gimana sih cara nyari errornya? Itu ya. Kemungkinan besar sih akan, kalau nggak dikasih tahu nilai exact, ini theoretical question ya, theoretical. Karena di kelas pun teman-teman nggak pernah dijelaskan kan cara nyari error 3/8, ya kan, pasti nggak dijelasin karena memang panjang ya. Pasti ini, kalau nggak dikasih tahu exact jangan khawatir, theoretical aja. Ya kalau theoretical berarti ya udah, ya persamaan itu saya harus dapat nilai eksaknya, saya kurangin ya. Gitu aja. Kalau enggak, sepertiga pun dikasih tahu ya. Sorry. Kita bahas dulu deh ya. Siapa tahu teman-teman di sini masih ada yang bingung. Sepertiga itu apa rumusnya gitu-gitu ya. Kita masuk ke sepertiga dulu. Ini lupakan. Jangan lupakan ya, maksudnya dipelajari gitu, siapa tahu keluar. Cuman kayaknya sih terlalu gampang gitu ya kalau keluar. Nah, Simpson sepertiga ini ya. Simpson sepertiga adalah ini. Jadi rumusnya dia 3 points ya, integration over 3 points. Jadi I itu apa sih? Luas di bawah kurva ya. Itu ada luas di bawah kurva ya. Luas di bawah kurva sama dengan yaitu FA ya, FA ditambah 4F. Ini kan sebenarnya ekspansi dari ini ya. Ekspansi daripada, kalau ini cuma FA ditambah FA plus H. Kalau ini apa? FH ditambah 4FA ditambah A plus H bagi 2 ditambah FA plus H. Ya, B kan A plus H ya. Dikali H/3. Udah tinggal masukin. Ini adalah luas di bawah kurva. Ya. Kalau 3/8 gimana? Cuman lebih ribet aja sedikit rumusnya. Ya. Rumusnya akan lebih ribet sedikit. Nah, ini ya ada contoh soal ya, ada contoh soal yang teman-teman bisa lihat di sini. Pak, apakah di slide yang sudah terupdate ada pembahasan contohnya? Ada. Justru saya nanya teman-teman dapat nggak slide ini gitu ya. Karena saya coba update, saya share ke dosen-dosen yang lain sih, ya supaya ada contohnya gitu. Minimal nggak terlalu ngawang ya. Nah, ini cara mengerjakannya ada Simpson sepertiga gitu ya. Nah, dapat H/3 ya. Ini penurunannya. Nah, komposit yang teman-teman kerjakan ya komposit. Kenapa? Sigma ya. Sigma daripada I1 ditambah. Nah, terus ya. Kompositnya, Pak, kompositnya gimana? Nah, lihat di sini ya, nanti ada contoh soal. Jadi 1, 4, 2, 4 ya. Nah, 2 sama 4-nya itu dari mana? Karena ada beberapa Riemann nanti yang diulang beberapa kali ya. Kalau 1/3 berarti kan dia gerak terus ya. Gerak terus gitu ya. Nah, berarti ada sesuatu yang diukur 2 kali. Makanya ada angka di situ 4, ada 2 ya, itu karena itu ya. Karena yang hitung beberapa kali. Tinggal diikuti aja ya. Kalau 3/8 gimana? 3/8 ya tadi ya yang saya jelaskan itu rumusnya ya 1, 3, 3, 1 ya. Jadi X0, X1, X2, X3. Nah, yang penting adalah kompositnya ya. Yang penting adalah kompositnya. Gitu ya. Paling itu ya.
Romberg, Romberg ini juga menarik ya. Tara Simpson atau Romberg atau sisanya apa, Romberg sama Gaussian ya. Nah ini nggak tahu nih mana yang keluar ya. Oke, itu tinggal dimasukkan rumusnya. Romberg. Nah, Romberg nih agak tricky nih ya. Romberg itu adalah trapezoid ditambah Richardson. Ya, kalau teman-teman ingat, teman-teman tolong baca slide-nya ya. Kayaknya kita nggak sempat untuk Romberg, tapi pada intinya Romberg, teman-teman melakukan trapezoid ya, trapezoid pada ini R11, R21, R31 dan seterusnya ya. Dari situ ya, teman-teman pakai tabel untuk menghitung R22, R32, R33. R33 dihitung lagi pakai tabel. Ya, tabelnya mana yang dipakai? R22 pakai ini. Alfa betanya tahu. R32 masih pakai ini. Sampai yang layer 2 ya, tier 2-nya akan pakai ini terus. Ya, R33 baru pakai ini. Ini sebenarnya apa? Weighting. Ya, ini cuman bobot. Ya, bobot alfa itu adalah yang errornya jelek, beta itu adalah yang errornya bagus. Ya, jadi dia bobotnya lebih banyak yang errornya bagus. Semakin dalam, nanti yang jeleknya akan semakin kecil. Ya. Bobot itu apa? Bobot itu berarti, bobot itu kalau menurut saya sebentar. Kalau menurut saya sukses itu adalah kaya ditambah pintar, ya. Ada orang lain yang bilang sukses adalah 2 kali kaya ditambah pintar. Jadi lebih baik kaya dibanding pintar gitu ya. Dia memprioritaskan kayanya lebih pintar. Dia punya uang 1000, pintarnya 1000 gitu ya. Kalau ini ya, dia kalau 1000 nanti suksesannya lebih tinggi. Ya, karena kan dia 2 kali. Jadi prioritas akan kayanya itu lebih besar. Nah, angka 2 ini adalah weight atau bobot. Berarti apa? Nggak apa-apa deh. Saya nggak pinter-pinter banget, yang penting kaya. Karena kalau kekayaan saya turun, turunnya adalah 2 kali lipat dari penurunannya, gitu ya. Nah, itu duanya adalah bobot. Nah, bobot ini juga kalau teman-teman lihat nanti di rumus, yang alfa ini ada di atas, ya. Yang beta ini akan ada di bawah, gitu. Jadi semakin bawah ini kan errornya akan semakin bagus. R11 itu apa? Ini saya jadi ngulang lagi ya ke teorinya ya. Harusnya dosennya udah jelasin sih. Kalau R11 itu berarti Riemann-nya ini nggak ada, ya. Nah, ini R11, ya. Kalau R12 gimana? Riemann dibagi 2, ini R12. Cuman gini. Kalau R13 gimana? Ya, R31 ya, ini dibagi 3 gini ya. R41 gini, dibagi 4 dan seterusnya. Sampai nanti berapa? Ya, tergantung dari soal. Gitu. Jadi makin bawah dia trapezoidnya, kompositnya akan semakin kecil, semakin bagus. Nah, ini tolong dilihat lagi ya. Cara nyari R11 gimana ya? Ini buka trapezoid ya, buka slide tentang trapezoid kanan ya. Ini dia cara cepat sebetulnya ya, cara cepat trapezoid kan H bagi 2 sisi kiri tambah sisi kanan. Begitu dibagi 2 lagi setengah daripada atas ya. R11 mana? Ini ya. Setengah daripada ini ditambah V/2. Ini rumusnya ngulang-ulang terus ya. Tapi tolong baca slide tentang komposit trapezoid ya. Ini untuk mengerjakan itu. Nah, Richardson kemungkinan besar saya nggak tahu, saya nggak bisa jamin nggak keluar gitu. Cuman kayaknya sih lebih menarik Gauss-Legendre gitu kalau saya bikin soal gitu ya. Nah, use recursive trapezoidal rule to evaluate bla bla bla, misal explain the result gitu ya. Berarti apa? Evaluate 0 sampai V/4 ya. Recursive trapezoidal rule. Sudah berarti lakukan ini nggak mungkin keluar ya kalau trapezoid ya. Trapezoid ya tinggal rekursif berarti tinggal dilihat ya. Kalau ini cuman satu-satu, kalau Riemann-nya cuman 1 berapa hasilnya, Riemann-nya 2 berapa, Riemann 3 berapa. Jadi kalau cuman explain doang ya dicoba aja. Ya, tapi itu kemungkinan besar nggak ditanya. Nomor 2 ini mungkin ditanya ya. Using 2, 4, 6 panels. Kalau dikasih soal gini gimana? Using 2 panels. 2 panels berarti antara -1 sampai 1.
ya, antara min 1 sampai 1 gini, dia dibagi 2 panel. Nah, ya, itu ya. Berarti delta H-nya berapa? 1 ya. Ya. Kalau 4 panel, delta H-nya berapa? 0,5 ya. 2 bagi 4 ya. Kalau 6 panel berapa? Ya 2/6, 1/3 ya. Pakai pecahan aja ya. Kalau pakai 0,3333 ini ya. Oke. Jadi jumlah panel menentukan delta H-nya ya. Jadi hati-hati. Pak, kalau delta H-nya berubah apa yang pengaruh? Ya ini ya ininya pengaruh nih rumusnya. Karena kan luas alas lagi. Panjang ya sisi 1 tambah sisi 2 kali delta H ya. Nah, ini ngaruh nih delta H bagi 3 ya. Tadi itu kalau R22, kalau R21 kan satu panel bagi. Kalau R21 berarti bagi 2 ya. Dia improvement. R22. R22 dicari dari ini R ini kepenuhan ya. Oke. Ini Romberg ya. R11, R21 kan? R22. Nah, R22 ini dicarinya dari mana? Ini kan R22 ya di sini ya posisinya ya. Ini R31. Ini digunakan untuk mencari R32. Gini. Ya. R22 dicari dari kombinasi alfa dan beta dari sini. Ya, rumusnya dari mana? Rumusnya salah. Nah, ini ya. Lihat slide ini example 4. R22 sama dengan ya 4 ya, kontribusinya ini tuh 4. Kontribusinya dia 1 ya dibagi 3. 4 ini dikurangi 1 kali ini bagi 3, dapat R22. Angka 4-nya dari mana, Pak? Tabel. Itu udah saya kasih contekan tabelnya. Tabel itu dapat dari mana? Dari penurunan tadi yang weighting. Weightingnya itu dari empirical ya. Jadi derivatif dia diturunkan secara matematis rumusnya sehingga dia dapat kontribusinya beta. Ini kan alfa beta ya. Beta itu 4. Kontribusinya dia 1. Jadi R22 sama dengan 4R21 dikurangi 1R11 bagi 3. Dapat. Nanti makin bawah, makin dalam dia berubah ya. Misalnya kamu punya R22 sama R32. Ini mau nyari berapa? R33 kan? R33 sama dengan pakai tier 3. 16/15 ya. 16/15 kali R32, kontribusinya dia besar karena errornya bagus. Dikurangi dengan 1 per, ya saya salah nulis sih. Ah, nih. 16/15 ya. Dikurangi 1/15 kali R22. Ya, gini. Atau enggak gini dibagi 15. Nah, ini salah nih. Harusnya 15 ya. Ini dihapus aja ya. Paham ya? R22 itu berarti yang 43. Ya. Betul. R22 sama dengan 4 kali ini dikurangi 1 kali ini dibagi 3. R33 sama dengan 16/15 kali dia, ya, dikurangi 1/15 kali dia. Udah. R44, angkanya saya lupa, bentar. R44 sama dengan lihat tuh yang 4 berapa? 64/63 ya. 64/63 kali 64/63 kali sini ya. 64/63 kali dia dikurangi 1/64 kali dia. Itu tinggal dikurangin ya, kan ada minusnya ya. Jadi apa? Ini di overestimate dikurangi dengan ini yang di underestimate. Ya gitulah kurang lebih ya, tapi bisa dipakai. Nanti kalau udah pas ngerjain juga paham kok. Oh, gini ya maksudnya. Ya semoga ya. Jadi intinya tuh waiting aja. Saya memberikan bobot yang lebih kepada sesuatu yang benar. Pak, Ya. tadi itu ada 1, 2, 3, 4 yang di tabel yang tadi, Pak. Yang Itu tiernya. Ini kan tiernya.
Tier 2, tier 3, tier 4. Ini kan tier 2 nih. Iya, tier 3, tier 4. Ya, jadi gini, dilihat aja dulu. Saya pastikan kalau teman-teman baca pelan-pelan, teman-teman akan paham. Ya. Soalnya saya udah coba di kelas saya. Ya. Kalau baca pelan-pelan paham kan ya? Ya paham lah ya. Udah bilang aja paham gitu. Ya Pak, paham Pak gitu. Oke, ya. Gitu ya. Ini saya kasih contoh supaya tinggal. Jadi di kelas tuh saya cuma nerangin kira-kira teorinya gini, filosofinya gini, kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Cara mengerjakannya udah saya kasih contoh gitu ya. Walaupun nanti soalnya nggak se-straightforward itu, mungkin ada trikinya sedikit-sedikit itu dari bahasa atau dari apa ya. Nah, Gaussian integration ini jam berapa sekarang? Wilson jam berapa, Will? Berapa? Jam 3 kurang? Enggak, sekarang jam berapa? Sekarang 241. 241. Ya udahlah, masih sempat ya. Ini nilainya baru 60 ya. Nah, nilainya adalah 60. Sekarang kita kejar 80. Ya. Dengan Gauss Legendre ya. Gauss itu ada banyak ya integration-nya. Kenapa? Karena dia fleksibel ya. Gauss Hermite kuadratur, kok namanya kuadratur ya? Kuadratur sama aja sama turunan, sama integral. Berarti ini cocok digunakan untuk mengaproksimasi persamaan-persamaan yang sifatnya eksponensial ya. Kan di mata kuliah ini kita cuma belajar 3 ya. Yang di kelas saya kita belajar 3 persamaan apa aja? 1 polinomial, 2 apa? Trigonometrik, 3 X eksponensial. Ya, kita cuma belajar 3 ini doang. Polinomial, trigonometrik, sama eksponensial. Polinomial itu apa? Yang tadi ya. A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat itu polinom. Trigonometrik ya sin X, cos X, dan teman-temannya. Eksponensial pangkat X, ya, ln X, dan lain-lain ya. Persamaannya cuma 3 ini aja. Ya. Nah, sifatnya beda-beda ya. Sifat persamaan itu bisa kombinasi dari 2 atau kombinasi 3-3-nya dari sifat-sifat itu. Yang satu dia lengkung, yang satu dia ekstrim, yang satu dia periodik naik turun. Nah, itu beda-beda ya. Oke. Nah, yang kita pelajari adalah Gauss-Legendre kuadratur atau integral dengan Gauss-Legendre. Kenapa? Karena ini paling versatile ya. Dia jack of all trades ya. Jadi bisa dipakai buat semua gitu ya. Nah, ini yang paling banyak dipakai ya, nanti dilihat dari apa. N-nya itu adalah node. Ingat, node ini kebetulan yang nyiptain tahunnya beda ya. Jadi kalau ada selisih tahun di matematika itu kadang-kadang istilahnya beda. Yang tadinya Riemann sekarang jadi node. Node itu apa Riemann ya? Node itu yang tadi, ini jumlah node-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini jumlah node atau Riemann sama ya. Node itu Riemann. Integral min 1 sampai 1 mau dibagi berapa? Kalau mau dibagi 3 panel ya pakai N sama dengan 3. Ya. Nah, oke, kita lihat ya. Kita langsung lihat ke soal karena waktunya tinggal sebentar ya, ngejar 80 aja dulu. Ya. Teman-teman akan harus menghitung X. Ya. Bla 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 bentar soalnya kita ke soal aja deh. Ini nah, soal. Ya. Di soal ini ya saya tulis bahwa coba dong pakai Gauss-Legendre ya untuk mengevaluate integral 0,5 sampai 1. Berarti kan jaraknya 0,5 ya range-nya. Dari cos X ln X dx. Nah, cos X ln X berarti kombinasi dari trigonometrik dengan eksponensial. Ya, kalau saya integral kalkulus mateng ya. Pusing saya. Jadi kita pakai metode numerik aja, langsung dapat angka ya. Pilih N sama dengan 3 ya. Pilih N sama dengan 3. N sama dengan 3 berarti apa? Lihatlah ke tabel sebelumnya. N sama dengan 3. Nah, saya pakai ini. Kalau N sama dengan 3 ya, lihat ya, titiknya adalah 0,5 sampai 1. Saya nggak peduli ini berapapun ya. Saya bagi 3 ya. Jadi Gauss-Legendre itu memfitting ulang, menormalisasi bahwa ini tuh range-nya adalah
min 1 sampai 1. Bodo amat mau berapa. Ya, dia di fitting ke min 1 sampai 1. Nah, N sama dengan 3 itu berarti apa? Kan berarti gini ya, saya bagi dengan N sama dengan 3. Berarti saya butuh berapa titik? Coba kira-kira. 4 titik ya. 4 titik. 1, 2, 3, 4. Kan mau kurvanya saya bagi 3. Panelnya 3. Berarti titiknya 4. Titiknya didapat dari mana? Titiknya dulu. Titiknya didapat adalah dari plus minus C. Ini ya. Jadi plus 0,33 sama minus 0,33 plus 0,86 sama minus 0,86. Ingat ini plus minus. Kalau N sama dengan 1, anggaplah ini saya bagi hanya 1. Saya butuh 2 titik, kiri sama kanan. Ya, berarti plus minus. Plus 0,57 sama minus 0,57. Ya. Sebenarnya ini percentage ya. Sebenarnya percentage, tapi kalau saya jelasin jadi panjang. Kalau saya bagi 5, 1, 2, 4, 5. Saya butuh berapa titik? 6. Plus minus, plus minus, plus minus. Ya, itu titiknya. Ya, meaning apa? Saya memperhitungkan 93% dari kurva saya. Ya, 90 di titiknya di kalau Fibonacci gitu misalnya, ya. Saya pakai 93, 66 sama 23. Sama ini plus minus ya, plus 93 min 93, plus 66 min 66, plus 23 min 23. Maksudnya apa? Nah ini. Semua di fitting ke min 1 sampai 1, maka di tengahnya adalah 0. Ini adalah min 23%, ini adalah min 66%, ini adalah min 93%. Dan berulang, 23, 66, 93. Nah, semuanya dijumlah. Teman-teman udah tahu bahwa ini akan digunakan sebagai titik. A1-nya apa? Nanti akan dikali. Ini dikali dengan ini. Plusnya, minusnya juga akan dikali. Ya. A1-nya tidak berubah. Ya. A1 itu apa? A1 itu sebenarnya ininya. Time step-nya. Ya. Jadi time step-nya dia divariasikan pakai konstan. Ya. Plus minus. Yes, jadi 6 ya. Nah, kegunaannya di mana? Balik lagi ke soal ya. Nomor 1. Sorry. Balik lagi ke contoh ya. Oh, dalam hal ini dia mau pakai berapa titik? N sama dengan 3. Tadi berapa titik? 4 ya. N sama dengan 3 ini saya hapus lagi ya. Cukup 4 titik. Berarti lihat tabel, dapat C1. Ya, C1 masukin. C1 masukin. X dapat dari mana? Ya, X teman-teman balik ke rumus sebelumnya, ya. X itu teman-teman akan dapat dari ini. Ya, ini A, lihat di soal ya. Ini kan A sama B, ya. A plus B per 2 ditambah ya. B min A per 2 ya. B plus A tambah B min A per 2 dikalikan dengan CI. Jadi 0,75 ditambah 0,2 kali ini. Nanti dilihat aja lagi. Ininya dapat dari mana? Masuk ke sini. 0,75 ini sama dengan 0,75 ditambah 0,25 dikalikan dengan ini. Dapat ini ya. Aljabar aja ini ya. Nanti diikutin persatu langkahnya. Dapat ini ya. Dikalikan masuk ke persamaannya. Cos Vx ln x dx ya. Diganti dengan xi. Ini diselesaikan. Cos V dari ini dikalikan dengan ln daripada ini. Dapat ya? A1 yang ada di tabel. A1 ada di tabel. Ini adalah perkaliannya. A1 dikalikan dengan hasil ini dijumlah. Ini adalah luas daripada ini 0,25. 0,25-nya dapat dari sigma 0,25. Sebentar, ada X-nya. Mana sih X-nya? Saya lupa. Nah, X-nya sebentar 0,25. Bentar. 0,25 dapat dari sebentar ya. Bentar, saya harus nyari nih 0,25 dapat dari mana. 0,25 kali sigma sebentar.
Bentar, saya utang dulu deh. Oh, enggak. Ya, 0,25 dari sini. Hampir saya utang. B min A per 2. Ya. Jadi yang teman-teman butuhkan di tabel, tadi dapat titik dan A, dapat X-nya, hasilnya adalah ini. Ya, tadi teman-teman di tabel dapat 2 parameter, dapat merah, hasilnya yang biru. Ini B min A bagi 2. Asumsinya adalah dia menghitung jarak dari 1 min 0,5 bagi 2, 0,25. Ya. B min A itu berarti ya ini, B min A bagi 2. Ya. Kalau rumus yang atas yang kotak merah di belakang ini. Kotak merah itu dapat X ya. X itu dipakainya di sini. X itu dipakainya di ini. Nah, XI sama dengan ini kan selisih ya, penjumlahan selisih ini untuk memfitting dia jadi dari min 1 sampai 1 ya. Fungsinya ada memfitting dia dari 1 sampai min 1 dikalikan dengan ini. Ya, kalikan ya. Ya, nanti dilihat lagi. Saya yakin kalau teman-teman baca ulang, baca aja 2-3 lembar di soal. Contoh ini teman-teman akan bisa ya. Oke. 80 di tangan. Ya. Sekarang kejar 100. Kejar 100 pilihannya adalah ODE ya. ODE lagi. Rungkuta 2 ya. Teman-teman akan rungkuta 2. Saya masih sempat nggak 5 menit lagi? Sempat ya? Wah, jangan kalau molor, jangan. Nanti siapa tahu ada yang mau ke Taman Anggrek gitu kan. Oke. Ini kenapa nggak jalan ya? Bentar ya. Kenapa gelap gini dia? Oke. 80 cukup nggak? Atau harus 100? Oh, 100 ya. Bentar. Iya, ya. Gimana? Semua slide-nya kirim ulang di Zoom-nya. OneDrive, ekstrak ya, ekstrak all. Aduh, bentar, creepy banget nih. Kirim zip-nya bisa nggak ya? Nanti saya direct ke Samuel doang nih, bentar. Samuel nih jangan ini ya, jangan PM ke saya ya. Yang lain juga mau tahu kita ngomong apa. Nah, ya, ini sama System of Linear. Retry aja deh. Saya kirim RAR aja ya. Iya, nanti diekstrak sendiri aja nih. PC-nya tidak mendukung nih, sorry. Oke, ya. Ekstrak aja lah, makanya gimana running deep learning dia bisa nyerah dia. Oke. Initial value problem ya, initial value problem. Ya saya udah nggak masukin ini sih ya, video-video gitu ya. Aduh, nge-lag lagi dia. Ya, nanti semester depan teman-teman akan belajar Kirchhoff dan Ohms ya di computational physics gitu. Sisanya nggak dipelajari ya, nggak dipelajari karena ngajar terlalu banyak ya. Jadi fisiknya nanti dapat ya semester depan. Kirchhoff ya, ingat-ingat aja ada Kirchhoff, ada hukum Ohm ya, V sama dengan I kali R ya, I sama dengan dq per dt gitu. Nah, ODI itu adalah ya, kunci dari ODI adalah satu variabel, single independent variable ya. VT sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Variabelnya cuma satu, yaitu posisi ya. Turunan pertama dari posisi, turunan kedua dari posisi. Nah, itu single independent. Pak, berarti yang kita pelajari ini nggak bisa dong ya, yang ini nggak bisa dong kalau dia ordernya tinggi. Bisa, nanti diulang-ulang ya. Jadi saya udah jelasin di kelas saya bahwa order berapapun itu bisa dimisalkan ya, bisa dimisalkan nanti dengan permisalan jadi satu order dulu. Jadi rungkutannya akan, kalau order 2 ya rungkutannya 2 kali diulang, order 3 rungkutannya diulang 3 kali gitu ya. Tapi kita nggak perlu sampai sana dulu ya. ODI satu order dulu ya, satu order berarti turunan pertama ya. Ada turunan kedua. Nah, ini kenapa teman-teman butuh initial value
ya. Initial value itu kalau nggak ada, teman-teman akan selalu C, ya. Y sama dengan 6x kuadrat min 2 min 3x plus C. Nah, C-nya itu berapa? Ya, initial value itu gini, ya. Teman-teman punya rumus kecepatan tapi nggak punya kecepatan nolnya berapa? Kecepatan nolnya kan kalau ini 0, ya. Kalau misalnya saya lempar punya kecepatan awal, ya. Nah, kalau nggak punya kecepatan awal nggak bisa dicari ini. Nanti bla 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 plus C, ya, plus C. Jadi ngawang, ya. Plus C-nya itu nanti dimasukkan. Y0 sama dengan 4. Oh, berarti 4 sama dengan 6 kali 0 bagi 2 min 3 kali 0. Berarti 0 plus C. C-nya 4. Oh, berarti kecepatan awal saya 4. Jadi syaratnya ODI adalah 1. Teman-teman tahu persamaan turunannya. Turunan pertamanya teman-teman tahu. Do Y per do X. Mau D apapun. Misalnya D theta per DT, DX per D. Pokoknya diferensialnya teman-teman tahu persamaannya. Ya, dibentuk seperti ini. Yang kedua, initial value-nya harus tahu. Tanpa tahu initial value nggak bisa dikerjain, ya. Karena metode numerik nggak mungkin ada simbolik. Kita pasti angkanya akan exact plus error, ya. Jadi nggak mungkin. Oke, Taylor series nggak usah ya. Udah mumet ya. Langsung ke Rungkuta, ya. Rungkuta itu ngapain sih, ya? Ini saya jelasin singkat aja ya. Mana nih Rungkuta? Rungkuta method. Nah, ya, Rungkuta method. Rungkuta itu adalah ya. Teman-teman punya persamaan ini tangan ya, sorry tulisan saya jelek ya. Punya data gitu ya, di fitting dengan satu persamaan, ujung sampai ujung ya. Ini saya punya gini ya, delta X punya delta Y. Berapa gradiennya? Ya, di fitting. Berarti gradiennya adalah delta Y sama dengan M dikali delta X. Nah, persamaannya selesai. Fitting. Diimprove dengan Euler. Ya, Euler diimprove. Wah, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa cuma satu kali. Kalau punya persamaan gini, punya persamaan gini, ya nggak bisa sekali fitting. Fittingnya harus fitting 1, fitting 2, fitting 3, fitting 4. Ya, berarti apa? Ya, dia akan YI plus ya YI plus N gitu ya. YI plus 1 ya sama dengan YI MX plus C. YI ditambah ya, kan YI plus 1 ya. YI plus 1 sama dengan YI ditambah F X I YI ya dikalikan dengan H. Nah, gini. Jadi ini apa? Sama ya, sama. Y sama dengan kalau saya ubah ya, ini kan persama diferensialnya ini hanya. Ini MX plus C sama ya. Y sama dengan ya kan ini kan MX ya. Karena dia ininya nggak tahu. Kalau kita tahu ininya ya, mulainya dari berapa berarti Y sama dengan MX plus C gitu ya. Y sama dengan M plus C. C-nya itu adalah tadi initial value-nya berapa ya. Kalau ini sama, Y sama dengan MX plus C, tapi nanti sigma. Dari mana? Dari 1. Mulai dari sini, 2, 3, 4, nanti di sigma. Ya. Jadi titik akhirnya ini menjadi titik awal. Terus, iteratif terus. Ya, maka YI plus 1. YI plus 1 sama dengan, ya ini sigma daripada ini. Nah, Rungkuta, RK2, itu adalah improvement dari dia. Ya, jadi YI plus 1, rumusnya cuma sama dengan YI ditambah gradiennya dibikin ribet. Ya, gradiennya dibikin ribet. Yang tadinya cuma M, ya dia diganti A1 K1 ditambah A2 dikali K2. Ya, dikalikan dengan H. Masih mirip ya. C plus MX. Ya, tinggal M-nya kok ribet, Pak? Iya. Karena dia memprediksi titik setelahnya. Ya, jadi dia memperhitungkan ketika dia mencari ini,
dia memperhitungkan prediksi setelahnya kemana, ke atas atau ke bawah, ya, sehingga nanti dia akan mempengaruhi juga posisi saya gimana, ya. Jadi mempredik satu langkah ke depan. Nah, Euler itu cuman pakai K1, ya. Jadi K1-nya adalah Euler, ya. Ini adalah gradiennya. Pak, ini apa sih fx-i-y? Ini adalah persamaan awal yang kita punya, ya. Kan kita punya persamaan apa turunannya, ya. Jadi ya turunannya masukin ke sini, ya. Turunannya masukin ke sini, terus dari K1, ya, dari K1 kita mencari F yang baru untuk K2. Jadi K2 itu adalah F. Ini ada koma ya di sini ya. P-nya ini dihilangin aja, P-nya nggak usah dianggap. XI ditambah H, ya, berarti kan X tambah H, titik setelahnya, koma, ini. YI ditambah K dikali dengan H, dikali K1 sama H. Jadi nanti berubah, ya. Ini adalah titik setelahnya, X-nya, ini Y setelahnya, dikali dengan K1 gradiennya. Nah, ini akan dicari lagi, ya. Nanti hasil akhirnya adalah teman-teman punya K1, K2, A-nya berapa? A-nya ada 3 metode, ya. A-nya ada 3 metode. Kalau ya, itu A-nya adalah setengah sama setengah. Jadi ini diganti dengan setengah-setengah. Kontribusi ini sama kontribusi setelahnya prediksinya sama, ya. Kalau Ralston ya namanya ya, Ralston. Itu dia 1/3 sama 2/3. Jadi kontribusi prediksinya lebih besar, ya. Defaultnya adalah Hyun, ya. Default. Kalau nggak dikasih tahu pakai Hyun, karena hasilnya lebih bagus. In general, ya. Terus midpoint, saya belum pernah nemu case di mana midpoint itu dipakai, ya. Dia hanya mempertimbangkan K2, K1-nya 0. Ya, ini jarang dipakai, jarang sekali. Jadi cari K1, teman-teman baca lagi, cari K1, cari K2, ya, dikali setengah kali setengah dapat persamaannya, ya. Oke, kita langsung ke soal terakhir sebelum kita tutup, ya. Kita langsung ke soal, kita lihat cara mengerjakan rumputannya gimana, ya. Cara mengerjakan rumputan, jangan lihat yang pertama ya. Di kelas kemarin kita coba ngerjain yang pertama, nggak jelas ya, dia soalnya bikin ini, dia bikin rumusnya dibuka jadi setengah H1 hanya masuk ke sini jadi ribet, ya. Teman-teman punya bola ya 1200 Kelvin. Nah, ini di kelas saya udah bosen nih 1200 Kelvin, 1200 Kelvin ya, tiap slide ada gini. 1200 Kelvin. Y0 ya, Y0 sama dengan 1200 Kelvin. Terus didiamkan bolanya, makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin. Nah, pada saat 480 derajat, berapa suhunya? Ya, dengan time step 240. Berarti saya harus lakukan 2 kali aproksimasi. Yang pertama mengaproksimasi ini, nilai di sini saya buat mengaproksimasi yang 480. Ya. Nah, langkahnya adalah hitung K1, hitung K2, ya, hitung nilai YI plus 1-nya. Ini diulang lagi, hitung K1 dengan konstanta di sini ya. Hitung K1, hitung K2, hitung Y plus I. Ya, jadi diulang-ulang. Oke, persamaannya punya, ini cepat ya. Berarti teman-teman paham, T sama dengan hanya 240. Berarti 480 dibagi 240. Oh, saya kerjakan 2 kali. Ya. Kalau hanya sama dengan 60 detik, berarti 480 bagi 60. 480 bagi 60, 48 bagi 6, 8. 8 kali, nggak mungkin. Ya. Kebanyakan, nggak selesai. Biasanya 2 kali aja. Ya. Persamaan ini dapat dari mana, Pak? Dari soal. Ya. Dari soal adalah persamaan diferensialnya punya, nilai awalnya punya. Ini wajib. Ya, wajib hukumnya nilai awal untuk punya. Ya. Jadi nanti yang teman-teman punya di sini adalah ya pada saat teman-teman akan 2 kali iterasi, 1 2 pada saat theta ya. Pada saat theta sama dengan berarti theta sama T, ini X ya. X kan gini kan grafiknya theta T sama theta. Ini suhu ya. Ini theta, ini waktu gitu ya. Berarti ini T, ini theta. Pada saat waktunya 240, sorry.
1, 2. Pada saat waktunya 0, tetanya 1200. Pada saat 240, tetanya berapa? Pada saat 480, tetanya berapa? Ya. Mencari ini dengan cara itu ya. Theta 1 sama dengan theta 0 tambah setengah K1 tambah setengah K2 kali H. K1-nya dicari. Ya. K1 sama dengan persamaan ini, tetanya masukin 1200. Ya. Dapat K1. K2-nya ribet. Ya, K2-nya akan ribet. Print 3 slide ini ya. Print slide soal tadi, print slide ini, print slide ini ya. Karena ini dikasih tahu 2 step ya. K1 gampang. K1 adalah Euler ya. K1 adalah Euler. K2 adalah menggunakan K1 di dalam sini ya untuk menghitung lagi. Jadi F berapa? 240,106. 240 ini adalah 0 tambah H ya, titik berikutnya 106,09 ini apa? Adalah 1200 ditambah K1 dikali dengan H-nya. Ini dibaca per step ya, dicari ini dapat dari mana, dapat dari mana. Pasti akan paham ya. F 240 1,6 ya. Berarti pada saat F sama dengan 240, Y-nya berapa? Nah, saya masukkan 1,6 ini masukkan di theta ya. Masukkan di theta dapat K2-nya. Belum selesai. K1, K2 masukkan ke sini dapat. Jadi hasilnya adalah 655,16 Kelvin. Ya, dapat. 655,16 Kelvin setelah effort itu ya. Nah, berarti kan di sini 655. Di sini berapa? Lakukan effort yang sama. Startnya dengan 655. Ya. Startnya adalah 240,655 ya. Nanti dibaca pasti paham ya. Ini adalah Euler. Euler ya. Kenapa? 655-nya dimasukkan. Maka 4 kepersamaannya selesai dapat angka. K1 masuk ke sini. Saya mencari siapa sekarang? F480, nah ini diselesaikan. Theta bla 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 ini selesaikan dapat 561. Nah, pada saat T sama dengan 480, suhunya berapa? Dari persamaan, Y-nya dimasukkan ke sini, tetanya dimasukkan. Dapat ini. K1, K2 lakukan ini. Hasil akhirnya adalah 584. 584,27 Kelvin. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya, berarti pada saat gimana Pak suhunya? Ya, berarti pertama adalah ini 240 ya. 240,655. Estimasi yang kedua adalah 480,584 ya. Jadi 2 step ini effortnya lumayan hanya untuk menghitung 1 dan 2 kali. Ya, bayangkan kalau dibagi 3, dibagi 4 gitu ya. Tapi soalnya pasti akan 2 atau 3 step. Ya. Nah, yang perlu teman-teman siapkan adalah dipahami variabelnya, logiknya datang dari mana. Ada yang mau nanya ya? Nah, kita kan tadi pertama kali berangkatnya dari F0, ya enggak? F0 suhunya 1200. Ya kan? Setelah saya estimasi, saya berangkat dari berapa? F240,655. Ya. Pada saat F20,655, ya, saya cari K1-nya berapa? Ya. K1 saya masukkan ke persamaan utamanya dy per dx-nya. Di mana ini kan berarti nilai tetanya ya. Teta ini kan berarti waktu koma teta ya. F waktu koma teta. Lihat persamaan utamanya. Tetanya di mana? Nah, teta pangkat 4. Ya, tetanya dimasukin ke sini. Ya. Jadi dibaca aja yang example-examplenya. Ya, ini adalah basicnya. Kalaupun nanti ada perubahan, perubahannya biasanya ada di pertanyaannya. Ya, pertanyaannya misalnya dibikin persamaannya beda, nggak kayak gini. Persamaannya mungkin lebih gampang. Ya, jangan khawatir ya persamaannya. Terus mungkin bukan d theta dt, tapi dy per dx. Jadi jangan bingung. Arah-arahnya di situ ya. Jadi variasinya ada di soal. Tapi cara mengerjakannya relatif standarnya ini ya.
Oke, ya ini nanti dilihat lagi. Errornya nggak ada sih ya. Kita errornya biasa dikasih tau exact ya. Kalau nggak dikasih tau exact gimana? Capek ya, nggak mungkin. Persamaannya harus diintegral dulu ya. Nanti persamaannya diintegral. Jadi yang tadi, yang persamaan panjang itu kan dy per dx ya. D theta per dt ini diintegral dulu. Integral dari 0 sampai 480 ya. Ini dari ini plus c, tapi nggak akan ditanya ya. Nilai exactnya ya gitu ya, diintegralkan dulu, dimasukkan 480 ya. Dapat nilai exact. Dikurangi sama hasil estimasi tadi 584 berapa errornya gitu ya. Itu kemungkinan besar nggak ditanya, wasting time ya. Mungkin itu ya teman-teman ya. Di slide ini yang kelas saya terutama saya coba kasih standar pertanyaan basic ya. Jadi at least bisa dicoba lah gitu ya, bisa dikerjain to some point, to some extent. Kalau dimodif pertanyaannya baru harus mikir ya, minimal nggak usah ngafal ya. Nggak usah ngafal variabelnya mau ditaruh mana, stepnya apa gitu ya. Oke, ini theoretical semua sisanya ya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Harusnya, oh ada yang nanya siapa? Di chat? Oke. 311, wah sorry nih. Ini udah terakhir ya, pertanyaan terakhir. Pak, angka min 2,2607-nya dari mana? Oke, John, lihat soalnya. Lihat di slide sekarang ya. Lihat di slide sekarang soalnya. ODE, Ordinary Differential Equation, kamu akan dikasih persamaan diferensial dan nilai awalnya, initial value-nya. Ya, supaya kamu bisa mengerjakan. Jadi initial value-nya pasti pada saat 0 1200. Makanya digambar ya, grafiknya digambar kayak saya tadi. 1200 digambar dulu. Jadi ini dapat dari mana? Ini adalah persamaan yang kamu punya dari soal. Ya, bisa aja nanti misalnya soalnya cuma 2 theta kuadrat. Ya, jangan kaget ya, soalnya cuma misalnya 2 theta kuadrat. Ini kan soal susah ya. Kalau 2 theta kuadrat ya udah, 2 kali 1200 kuadrat, gitu aja. Ya. Oke, itu ya. Sip, tadi slide-nya udah masuk, semoga bermanfaat ya untuk mengerjakan kalkulator atau enggak, no issue ya, sebetulnya tinggal kreatif aja. Sisanya keberuntungan ya. Yang dipastikan adalah bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti, soalnya ditulis ulang. Ya, bisa nggak bisa, ngerti nggak ngerti, soalnya ditulis ulang, supaya dosennya kalau baik hati kasih nilai 5, 10 gitu ya. Mungkin, ini udah misalnya soal nomor 1 nggak bisa, soalnya tulis ulang, Pak hanya Tuhan yang tahu jawabannya. Nanti, oh ini minimal anak ini berdoa nih, dikasih nilai 5 gitu ya. Jadi jangan dikosongin. Kosongin ya, dosennya nggak tahu kalau kamu berdoa ya. Pak, kalau misalnya nanti kalkulator tuh yang kita perlu pelajarin selain polinomial apa lagi? Nggak ada. Kalkulator alat bantu untuk menghitung 4 angka di belakang koma aja. Paling berguna saintifik di polinomial. Iya, cuman itu doang. Sama matriks. Ya itu kan matriks ya. Lainnya kan nggak ada lagi yang berhubungan sama matriks. Jadi yang dependent dengan materi UTS hanya nomor 2. Itu pun kalau polinomialnya susah ya. Kalau nanti hasil matriksnya gampang, mungkin kalkulator biasa sama saintifik sama aja. Ya. Jadi coba dicari di YouTube aja ya. Oke. Berarti kalau misalnya diminta cari polinomial itu nggak usah pakai nilai ya Pak ya? Tinggal pakai Gaussian elimination, pakai dia itu lebih gampang. Gaussian elimination lebih gampang, cuman harus kreatif. Ya. Kreatif. Gimana cara mengenolkan gitu ya. Berarti atas dikali 5 dikurangin, bawah kali 7 dikurangin gitu. Kreatif aja. Lihat yang tadi website saya itu ya. Oke. Ya, makasih teman-teman ya, semoga bermanfaat. Harapan saya semuanya 100 ya. Oke. Sip, selamat siang, sampai bertemu lagi semester berikutnya. Ya. Yuk, silakan. Kalau misalnya ini ada tertulis, terus itu kita ditanya tahun 1992 Pak. Yes. Itu